hanya alang-alang. Pagar rumah kita tanpa air lir, tanpa melati. Hanya bunga bakung tumbuh di halaman. Namun semua ini punya kita. Memang semua ini milik kita. Haruskah kita beranjak ke kota Yang penuh dengan tanya. Lebih baik di sini. rumah kita sendiri? Segala nikmat dan anugerah yang kuasa, semuanya ada di sini. Rumah kita. Lebih baik di sini. Lebih baik di sini. Rumah kita sendiri. Segala nikmat dan anugerah yang kuasa, Semuanya ada di sini. semuanya ada di sini. Rumah kita. Ada di sini. Rumah kita. Ada di sini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa TVRI Yogyakarta? Satu lagu sudah dibuka dari teman-teman Nevis Band dengan Rumah Kita. Hari ini kita juga akan berbicara yang gak jauh-jauh dari rumah kita, gak jauh-jauh juga dengan kehidupan kita. Saya Vira Maya bersama dengan Anda kurang lebih 60 menit ke depan. Tentunya hari ini kembali lagi bersama dalam ranah publik yang bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta, juga Sekretariat DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Hari ini kita akan mengangkat satu tema, yaitu terkait dengan dampak buruk sampah untuk kesehatan. Di belakang sudah belum kelihatan ya, nanti akan kelihatan tuh temanya seperti apa. Kalau kita berbicara jumlah penduduk Indonesia yang besar, tingkat pertumbuhannya yang juga semakin meningkat, pastinya ini juga akan menambah volume sampah. Dan di samping itu, pola konsumsi dari masyarakat memberikan kontribusi dalam menimbulkan jenis sampah yang semakin beragam. Ada sampah kemasan, kemudian sampah-sampah yang berbahaya atau mungkin sulit juga untuk diurai. Belum lagi TPST Piungan ini juga minta dispensasi untuk saya rebahan dulu lah, nggak kerja dulu gitu sampai tanggal 5 September. Akhirnya ada 2 kabupaten 1 kota yang juga kelimpungan, kemana harus buang sampah, menjadi darurat sampah akhirnya. Baik, yang akan kita angkat adalah mengenai dampak buruk sampah untuk kesehatan. Bagaimana kita bisa mengolahnya selesai di rumah tangga atau selesai di tingkat kelurahan. Kita akan bahas lebih banyak hari ini bersama dengan 2 narasumber. Di samping saya persis, beliau sudah hadir bersama dengan kami. Ada Bapak Umarudin Masdar SAG dari Komisi DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami hari ini. Kita ngomongin yang agak-agak apa ya namanya ya, mau tidak mau memang harus dilakukan gitu ya. Bahkan kemarin saya sempat jalan-jalan juga ke beberapa depo tuh Pak. Kelola sampahmu di rumah, simpan sampahmu di rumah gitu. Kebayang ya Pak, sehari 2 hari nyimpen aja udah baunya kayak gimana gitu. Oke, baik. Sebenarnya nggak disimpan, dikelola dengan baik. Dikelola dengan baik. Nah, harusnya seperti itu. Baik. Kemudian yang kedua, di samping Pak Umarudin Masdar, beliau adalah saya bilang ahlinya ahli bank sampah. Karena beliau ini pionernya waktu itu sebagai pendiri dari Bank Sampah Gemah Ripah yang ada di Dusun Badagan Leres, Bapak. Betul. Beliau adalah Bapak Dr. Bambang Suwerda, SST MSI, sekaligus beliau adalah seorang dosen
jurusan Kesehatan Lingkungan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Iya, betul. Apa kabar Pak Bambang? Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, Mbak Vira, ketemu lagi. Ketemu lagi, terima Selamat kasih sore. sudah bergabung bersama dengan kami. Siap. Pak Bambang Suwardani termasuk yang paling sibuk beberapa bulan terakhir. Iya. Karena saya yakin handphone beliau nggak akan pernah sepi Iya, dari siap. Pak ngolah sampah gimana caranya gitu ya. Oke baik, nanti saya juga akan tanyakan bagaimana sih pengelolaan sampah di tingkat rumah tangga atau masyarakat bisa melakukan apa untuk bisa mengelola sampah dengan baik dan benar supaya tempat pembuangan sampah tempat pengolahan sampah terpadunya itu umurnya panjang gitu ya. Ya, yang pertama saya pengen tanya dulu kepada Pak Dewan nih. Bapak Omarudin Masdar berbicara mengenai sampah, kalau Bapak melihat sejauh ini, sebelum kita masuk ke fungsi Dewan ya Pak ya, seperti apa Bapak melihatnya kondisi yang ada di daerah istimewa Yogyakarta? TPST lagi ngambek gitu Pak, nggak mau menerima sampah dulu. Ya sebenarnya dengan adanya masalah terakhir itu piungan Ya. ditutup itu menjadi berkah bagi kita. Dalam arti kesadaran untuk mengolah sampah menjadi semakin baik, Oke. berharap semakin baik, Ya. semakin maju, semakin produktif, dan mau nggak mau ke depan kita harus juga semua pihak berperan aktif dalam mengolah sampah. Ya. Karena produksi rata-rata sampah CDIY itu di atas 1.000 ton per hari, jadi itu sangat besar. Wow. Kalau nggak terkelola dengan baik, pasti akan ada dampak lingkungan, dampak sosial, dan dampak kesehatan. Oke. Maka itu menjadi kebetulan kita untuk terus tidak anti sampah, tapi Iya. sampah terkelola dengan baik. Dengan Itu baik. sih. Kalau bisa mengurangi gitu ya. Mengurangi. Tuh tadi Pak Bambang sudah bawa tumbler sendiri, ya Pak. Jangan-jangan di tas ada piring juga ini. Enggak ya? Sebetulnya kalau terkelola dengan baik, itu semakin banyak sampah semakin menghasilkan. Oh iya betul-betul. Karena nanti ada nilai jualnya Iya, ya. iya. Ada Karena nilainya. kita ya. pengalaman di beberapa daerah itu Iya. justru nggak ada larangan pakai plastik, tapi silakan pakai, yang penting punya kesadaran untuk Mengolah, mengolah, mengelola. memilah, dan sebagainya itu. Oke, baik. Nah ini yang sudah ada urusannya sama cuan, biasanya masyarakat langsung celing, oh iya bisa ya jadi duit ya gitu ya. Oke, Bapak, kalau berkaitan dengan sampah ini, kemudian pengaruhnya dengan kesehatan, apa sih sebenarnya support dari Dewan, dari fungsi-fungsi Dewan sendiri? Termasuk regulasi ya Pak ya? Ya, pemerintah kan bersama kami di DPRD kan sedang terus-menerus menggenjot tingkat kesehatan yang stabil, yang maju. Ya. Karena kesehatan adalah penyangga masyarakat, penyangga kehidupan masyarakat. Artinya kalau ada masalah kesehatan pasti akan ada masalah yang luas. Ya. Seperti kita ketika pandemi itu ada masalah kesehatan, maka dampaknya ke semua sektor Ya. terkena. Termasuk nanti kalau ada sampah yang tidak tertangani dengan baik, kami khawatir dampak kesehatannya akan meluas, dan itu akan bukan hanya ada dampak sosial tapi juga dampak ekonomi yang membuat banyak anggaran yang dikeluarkan untuk mengelola menangani masalah penyakit akibat sampah. Oke, baik. Jadi rentetannya panjang Sangat ya. panjang. Ini sudah diusulkan anggaran sekian, ternyata kedepannya gara-gara sampah anggaran jadi naik nih gara-gara harus ngurusin yang kesehatan. Dari mulai regulasinya dulu Pak, seperti apa? Adakah regulasi khusus terkait dengan pengolahan sampah sebenarnya di DIY itu? Kalau kami melihat sih belum ada, cuma karena selama ini masih ditangani oleh masing-masing sektor. Saya kira ke depan kita perlu ada regulasi yang khusus tentang sampah, biar nanti kalau ada regulasi nanti timbul kesadaran, karena kan secara teori content of law itu melahirkan culture of law. Jadi ini agak berat nih. ada regulasi, lama-lama tumbuh kesadaran. Oke. Biasanya gitu. Atau dari kesadaran dulu baru muncul regulasi yang kita harus begitu. Kalau sudah ada itu, kami berharap sampah ke depan tidak menjadi masalah, tapi justru menjadi sisi kehidupan yang bisa dikelola dengan baik dan menghasilkan sesuatu untuk masyarakat, untuk daerah. Oke, baik. Dan sampah itu juga bisa menghasilkan yang nanti Pak Bambang juga akan sampaikan nih. Pak Bambang nih dari mulai looknya semuanya berurusan dengan upcycling. Upcycling ya Pak kalau kita katakan ya Pak ya. Baik, Pak Bambang, kalau tadi sudah ada kondisi daerah istimewa Yogyakarta pasca ditutupnya TPST gitu ya. Meskipun desas-desusnya masih dibuka tapi dibatasi berapa ton begitu ya. Kalau menurut Pak Bambang sendiri dari data yang Bapak kumpulkan selama ini bersama dengan teman-teman akademisi, penyumbang terbesar itu dari mana? Industri kah? Atau mungkin fasilitas sosial, fasilitas umum atau rumah tangga Pak? Yeah. Kalau data yang kita kemarin lakukan, sumber penghasil sampah dan penyumbang sampah terutama dari TPA ini memang dari rumah tangga. Jadi rumah tangga, kemudian yang kedua dari fasilitas-fasilitas umum, termasuk dari perkantoran yang tiap minggu rutin mensuplai sampah-sampahnya ke TPA, termasuk fasilitas hotel, kemudian restoran dan sebagainya. Itu yang jadi concern kita, bagaimana sampah-sampah dari lumbung-lumbung sampah, termasuk dari fasilitas
layanan pendidikan, bisa dikelola mulai dari sumbernya, jadi bagian hulu, tentu dengan ranah pengurangan sampah. Karena kalau sudah sampai ke TPA ini dari domainnya government, itu di penanganan sampah. Jadi kami dengan pemerintah sangat kolaboratif, kami dengan masyarakat di posisi pengurangan, kemudian untuk pemerintah di penanganan. Jadi berbagi tugas sebenarnya. Baik. Plus Termasuk regulasi dengan Pak ya. Dewan dari aspek regulasinya. Oke, dan Pak Bambang ini yang paling vokal nih kalau udah ngomongin regulasi, Bu, ya dibikin regulasi A, B, C, D. Iya banyak. Habis ini banyak curhatnya nih beliau nih. Oke, Pak Bambang, kalau pengelolaan sampah masyarakat nih saat ini, saya mau nanya dulu mengenai bank sampahnya ya. Waktu itu tahun 2008, Rumah Ripa awal. berdiri ya. Iya. Seperti apa tuh perjuangannya? Zaman dulu kan belum ada masalah tuh, sampah nggak ada masalah. Jadi sebenarnya kita lahir beriringan dengan regulasi Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 yang mengamanatkan pengelolaan sampah ini adalah pengurangan dan penanganan. Kemudian kami setelah gempa ternyata dampak dari gempa ini ada sisi positif di mana keeratan hubungan antar tetangga, karena kami gerakannya satu RT dulu. Oh iya, awal mulanya satu RT. Hanya satu RT, kemudian kita kenalkan konsep bukan bak sampah tapi bank sampah. Bedanya hanya tipis. N dan tanpa N. Ya, jadi kemudian sampai kami disebut orang gila saat itu oleh orang DLH Bantul. Ya. DLH sendiri mengatakan begitu. Karena memang butuh orang gila untuk itu. Iya. Jadi dengan konsep ada buku rekening dan sebagainya, dan kami memang dari kampus sudah melakukan penelitian di lapangan lewat konsep ini, sehingga ketika ini ada satu kesimpulan ini bisa dikembangkan, akhirnya kami bergerak dari satu RT ke RT yang lain. Dan alhamdulillah pada perkembangannya support dari media sangat luar biasa, termasuk TVRI di sini yang mensiarkan konsep kami, sehingga gerakannya dari satu RT menjadi satu regulasi untuk dikembangkan menjadi satu RI. Gitu. Jadi satu RT jadi satu RI. Luar biasa. Indonesia loh. Sehingga kami dulu hanya gerak di satu RT, satu dusun, satu desa, kemudian di kecamatan, kabupaten, sekarang bergerak di berbagai wilayah. Berapa nasabahnya sekarang Pak Bambang? Di base data kami sudah di 2000 nasabah, termasuk kemarin Pak Bupati Bantul juga mendaftar menjadi nasabah. Nasabah, personal ya? Personal. Jadi situ nasabahnya memang individual atau ada kelompok-kelompok? Ada dua sistem, ada individual dan komunal. Jadi bisa dari kakak, tapi SOP-nya harus atas nama anak karena kenapa anak? Edukasi. Untuk proses edukasi belajar untuk memilah menabung sampah. Oh baik. Jadi bank sampah kami tidak hanya dilihat dari sisi financial ekonomi, tapi dari sisi edukasi. Roh utuhnya itu edukasi sebenarnya. Baik, orang masih mungkin beberapa masih bingung mengenai bank sampah gitu ya. Kira-kira tuh bank sampah tuh yang kayak gimana sih? Bank yang banyak sampahnya atau? Jadi sistemnya seperti layaknya bank pada umumnya. Kita ada sistem manajemen, ada direktur bank sampah. Kebetulan saya selaku direktur bank sampah yang sehari-hari rutin di kampus juga sebagai dosen di jurusan kesehatan lingkungan Poltekkes. Kemudian bersama masyarakat untuk mengelola, dan kami punya karyawan, ada namanya teller bank sampah. Kemudian ada buku rekening seperti buku tabungan. Jadi nabungnya sampah kembali dalam bentuk rupiah gitu ya. Siapa yang mau silakan daftar saja atau bikin bank sampah di tempat Anda gitu kami ya. siap mendampingi. Bisa mendampingi Pak Bambang. Nanti akan kita lanjutkan lagi obrolan kita hari ini terkait dengan tema kita yaitu bank sampah. Jadi mengenai dampak buruknya sampah untuk kesehatan seperti apa. Selengkapnya setelah yang satu ini tetap bersama kami dalam Ranah Publik. Terima kasih Anda masih bersama kami tentunya dalam Ranah Publik dan masih bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta juga DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Dampak buruk sampah bagi kesehatan. Saya ke Pak Dewan dulu. Bapak tadi sudah mendengar banyak hal gitu ya. Nah, dengan kondisi yang seperti ini apa yang bisa Bapak sampaikan kepada masyarakat terkait dengan dampak buruk sampah? Ini dampak baiknya ya. Dampak baiknya begitu. Kita belum ke organik nih. Monggo. Karena kan tadi Pak Bambang menyampaikan bahwa penyumbang terbesar sampah adalah rumah tangga.
Dalam rumah tangga itu dalam konsep kesehatan kita adalah agar kita sehat ada lingkungan rumah tangga yang sehat. Ya. Makanya ketika rumah tangga itu tidak terkelola sampah dengan baik itu menjadi potensi menyumbang masalah kesehatan. Saya kira jadi itu pentingnya rumah-rumah tangga ini kita edukasi bersama-sama kita. Ayo mengelola sampah dengan baik agar sampah yang ada itu tidak menimbulkan dampak kesehatan. Itu yang pertama. Yang kedua, ini memang pelajaran pekerjaan yang tidak mudah karena selama ini kita mungkin belum terbiasa. Sebagian besar kita buktinya ketika piungan ditutup itu sampah berserakan di mana-mana, di pinggir ring road, di pinggir jalan, di sungai, di jembatan. Di pinggir jalan ini besar jalan sangat ini? banyak. Itu berarti kesadaran tentang sampah belum tumbuh dengan baik. Itu tugas berat kita semua ke depan agar mulai dari rumah tangga, dari hulunya kita siapkan agar mereka bisa mengelola manajemen dengan baik sebaik-baiknya untuk kesehatan mereka juga dengan lingkungannya agar tidak ada masalah penyakit yang muncul. Entah itu penyakit yang mungkin ringan kayak diare atau cacingan atau apa itu juga masalah kesehatan. Tapi itu juga dampak yang akan bisa meluas jika tidak tertangani dengan baik. Itu pentingnya. Yang berikutnya kita berharap TPA itu ada pilihan terakhir untuk masalah sampah. Terakhir masalah sampah bisa selesai di rumah tangga atau di dusun atau paling enggak di kelurahan. Maka kita berharap BUMKAL atau BUMDes yang ada itu juga bisa fokus untuk menangani sampah agar ke depan TPA-TPA yang ada ini hanya pilihan terakhir untuk mengelola sampah. Oke, baik. Nah kemudian sosialisasi apa kira-kira harus dilakukan nih oleh teman-teman bukan dari Dewan ya, tapi dari eksekutif juga. Apakah harus juga kasih contoh atau seperti apa? Ya, saya kira kalau sosialisasi itu diawali dengan berhasil ketika kita bisa memberi contoh, maka para ASN, para anggota DPRD bisa menjadi contoh bagaimana mengelola sampah dari rumah dengan sebaik-baiknya. Karena kalau tidak ya itu hanya akan menjadi cerita-cerita yang tidak menarik. Itu yang pertama. Yang kedua saya kira yang kita hidup nggak mungkin tanpa sampah. Kecil pasti ada sampah. Selama kita hidup masih pasti ada sampah. Sampah. Kalau nggak mau nyampah kan bahaya nanti. Berarti sudah di makanya yang penting adalah bukan sampahnya, tapi bagaimana kita kesadaran untuk mengelola sampah dengan sebaik-baiknya. Itu penting dan itu harus dimulai dari masyarakat, dari rumah tangga, dari perkantoran, mungkin dari hotel-hotel, dari restoran, semua harus punya kesadaran. Kalau perlu ada regulasi yang bisa mereka yang tidak taat pada kesadaran itu ada sanksi dan sebagainya. Yang punya prestasi ada reward dan sebagainya. Saya kira itu penting. Iya, biasanya kalau udah dikasih sanksi baru mereka gerak kali ya Pak ya. Wah ini dia nih, nanti bisa digodok nih habis ini. Baik, Pak Bambang tadi sudah disampaikan bahwa ini ada dampak positif dari sampah. Artinya mengelola, kalau kita mengelola sampah ada dampak positifnya, satu-satunya adalah dengan bergabung di bank sampah Gemari Pak. Ada buku rekeningnya. Jadi kita nabung sampah, ini yang sampah apa nih Pak? Organik, anorganik? Ya, kalau yang di bank sampah pertama adalah sampah-sampah anorganik yang seperti kertas, kaleng, botol, plastik termasuk jelantah. Yang mana memang kita menumbuhkan rasa iman-iman daripada dibakar, karena kalau sampah itu dibakar otomatis akan berdampak pada pencemaran lingkungan ketika nanti dihirup, inhalasi oleh masyarakat termasuk anak-anak. Ini berisiko terhadap dampak gangguan pernapasan. Kalau dibuang ke sungai nanti akan terjadi pencemaran sungai, kemudian yang kasihan bagian pojok tuh Pak, dekat pantai itu Pak. Sering banyak ditemukan sampah-sampah siluman. Tahu-tahu nggak nyampah ada sampah lah. Ya, sehingga ini konsep kita adalah memunculkan rasa iman-iman, sehingga dengan rasa iman-iman ini mereka akan mau mengelola karena ada pendekatan ke arah dampak kesehatan, dampak pencemaran lingkungan, apakah air, udara, tanah dan sebagainya. Tapi juga ada pendekatan sirkuler ekonominya dan nilai ekonominya. Yang kadang-kadang masyarakat tergerak setelah ada pendekatan ekonomi itu. Karena menghasilkan. Betul, itulah menjadi trigger kita untuk pendekatan ke masyarakat dengan mereka sebagai subjek pelaku, bukan objek saja. Sehingga dalam konteks pemberdayaan masyarakat, bagaimana mereka yang dulu mungkin bercita-cita jadi direktur bank BPD, Bank Mandiri, Bank BRI, tidak bisa, silakan jadi direktur bank sampah. Gitu. Tapi ternyata katanya penghasilannya juga gede ya Pak ya? Buktinya nih dengan jual kayak begini kan juga bisa. Ya, jadi di balik sistem ini kan bank sampah adalah satu sistem pengelolaan. Di dalamnya ada pengolahan termasuk untuk yang anorganik,
dengan recycle, kemudian untuk pengomposan dari sampah-sampah organik menjadi nilai dan bisa meningkatkan value sampahnya, sehingga terjadi perputaran ekonomi dan menggerakkan masyarakat untuk mengelola sampah. Oke, baik. Supaya tidak dampak buruk bagi kesehatan ini benar-benar terjadi dan fatal, apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat di tingkat rumah tangga dalam mengelola sampah? Yang paling mudah aja. Kata kuncinya adalah memilah sampah dulu. Oke. Ya, jadi kata kunci sampah. dan sangat berat ya. Sangat ya, Untuk mudah yang belum diucap pernah. tapi susah dilakukan. Tapi sepanjang mereka punya kemauan dan memang pendekatan kami ke anak-anak tentu bahwa ini adalah edukasi. Orang tua mungkin kaya, menengah atau di bawah menengah artinya miskin, mereka mau ingin yang terbaik bagi anaknya. Lewat sampah mereka bisa melakukan edukasi. Jadi di sela-sela mereka bekerja keras, tapi ada satu sisi yang bisa kita wariskan ke anak-anak mereka dengan melakukan pemilahan sampah, kemudian kita opsi menabung sampah. Itulah jadi satu upaya kita. Maka kami sudah berjuang selama 15 tahun, itu tidak akan kenal lelah karena rohnya adalah edukasi. Bagaimana kita menyiapkan generasi muda, insya Allah pejabat-pejabat di Indonesia yang memang pejabat ini peduli terhadap sampah yang mereka hasilkan. Jadi saat mereka di Jakarta terngiang betul, waktu kecil saya diajarkan orang tua saya untuk memilah, menabung. Daripada menunjukkan nek di sampah guaan yang pinggir jalan, pinggir sungai kan nggak bagus itu. Justru tunjukkan ke sini, ke jalan di bank sampah, bukan di bak sampah. Gitu Oke, baik. Jadi yang pertama dilakukan masyarakat saat ini dengan kondisi darurat sampah yang nggak bisa lagi buang ke TPST Piungan gitu ya, adalah memilah. Memilah, tapi sebelumnya harus mengurangi dulu perilaku gaya hidup mengurangi sampah. Karena ketika ada proses pengurangan sampah, tentu jumlah sampahnya akan berkurang. Misalnya ada satu kebiasaan kalau kemana-mana bawa tumbler tempat minum, kemudian kalau dulu terbiasa anak-anak milenial pakai tisu yang sekali pakai, mulai saatnya sekarang dengan penggunaan sapu tangan kain. Kembali ke masa lalu. Kembali ke masa lalu. Karena ada darurat sampah juga ini. Kemudian kalau terbiasa kita suka diberi kresek ketika belanja, SOP minimal di sepeda motor selain ada jas hujan, harus ada tas belanja. Gitu. Itu untuk mengurangi sampah plastik. Jadi harus ada SOP-nya ya. Harus ada SOP-nya. Baik. Pak Umarudin Masdar, beliau sudah 15 tahun berkecimpung di dunia ini dan tidak pernah lelahnya gitu. Satu hal memang harus ada, nggak kepingin reward yang aneh-aneh ya. Tapi apa yang bisa diberikan oleh teman-teman mungkin di Dewan atau mungkin di eksekutif nanti bisa disarankan begitu kepada beliau-beliau yang pejuang nih? Ya, kami berharap mereka yang telah berjuang diberi apresiasi yang proporsional ya, agar menjadi contoh ke depan bahwa membangun sesuatu itu memang butuh perjuangan dan itu tidak mudah. Itu yang pertama. Yang kedua saya kira ini terkait kehidupan kita, skill kita. Ada seorang teman mengatakan kesadaran sampah itu baik atau belum itu dilihat dari lingkungannya. Coba lihat tempat sampahnya gimana, di pinggir jalan seperti apa, ada sampah enggak, dan juga di saluran air selokan atau sungai. Itu kalau masih banyak sampah, berarti memang kesadarannya belum baik, belum tumbuh dengan baik. Karena saya termasuk hidupnya itu di dekat rumah saya itu ada selokan irigasi yang tiap hari sampahnya itu luar biasa. Ada kiriman dari tetangga, Pak. Kiriman, ini dari kan karena kita di Bantul dari utara. Mungkin, dan itu indikasi bahwa memang belum baik, dan itu memang tugas berat kita ke depan. Bagaimana kita ingin ya jalan kita bersih, sungai kita bersih, dan kalau semua bersih saya kira lingkungannya akan tumbuh dengan sehat dan baik, dan itu dampaknya akan meningkatkan kesehatan masyarakat. Itu sangat penting. Maka para pejuang sampah sehat ini perlu kita apresiasi. Oke, baik. Ya, nanti akan kita lanjutkan lagi obrolan kita. Masih ada 2 sesi, jadi pastikan Anda tetap bersama kami mengenai dampak buruk sampah untuk kesehatan. Setelah yang satu ini, teman-teman dari Nevis Band akan memberikan satu lagu ya. Oke, Sesuatu di Jogja. Hai cantik
Sudah saatnya kau dengar puing yang tertinggal. Sampai kapan aku kan terus berlari, hingga kini masih selalu ku nanti-nanti. Terbawa lagi langkahku ke sana, mantra apa entah yang istimewa. Ku percaya selalu ada sesuatu di Jogja. Dengan lagu lama ini katanya, izinkan aku pulang ke kotamu. Ku percaya selalu ada sesuatu di Jogja. Hei cantik, bawa aku jalan, jalan kaki saja menyusuri kota. Ceritakan semua ceritamu padaku. Ya Jakarta, diam kehilanganmu. Bau wangi hujan tak lagi sama. Sudah saatnya kau jemput musik yang tertinggal. Sampai kapan aku bernyanyi sendiri, hingga kini masih selalu menanti-nanti. Terbawa lagi langkahku ke sana, mantra apa entah yang istimewa. Ku percaya selalu ada sesuatu di Jogja. Dengan lagu lama ini katanya, izinkan aku pulang ke kotamu. Ku percaya selalu ada sesuatu di Jogja. Kembali lagi dalam ranah publik, dampak sampah untuk kesehatan. Ini dampak buruk sampah untuk kesehatan. Tadi sudah disampaikan sedikit dan kita akan cari tahu lebih banyak lagi apa sih yang bisa masyarakat lakukan. Dari tadi sudah disampaikan sama Pak Bambang ya, ya kalau bisa mengurangi setelah itu memilah gitu. Nah ini selain itu apa sih yang bisa dilakukan masyarakat Pak Bambang? Kalau menurut Pak Bambang ya, peran masyarakat itu seperti apa sebenarnya? Jadi secara teknis memang untuk dengan kondisi darurat sampah ini kita harus mau tidak mau memberikan edukasi ke masyarakat. Dan harapan masyarakat setelah kita edukasi mereka mulai mengelola sendiri sampah-sampah organiknya karena memang komposisi sampah organik ini kan cukup besar yang masuk ke TPA. Oh gitu? Iya, jadi model komposter harus mulai dikenalkan dengan mulai komposter yang sederhana sampai yang agak komplit. Bisa sebenarnya kalau di tempat kami juga mengenalkan bagaimana penggunaan karung beras bisa untuk membuat kompos dari sampah-sampah sersa daun. Kemudian juga penggunaan losida, lodong sisa dapur, kemudian menggunakan ember tumpuk karena untuk skala-skala untuk kawasan pemukiman padat.
mungkin ada juga konsep di pedesaan dengan jugangan, tapi dengan memang khusus untuk sampah-sampah alami. Ya. Karena harusnya loh Pak. Iya, itu. Tapi yang terjadi enggak loh. Kadang-kadang seperti itu. Inilah jadi proses edukasi kami supaya sampah-sampah ini bisa terkelola dari rumahnya dan bisa dimanfaatkan untuk pemupukan atau untuk media tanam. Sementara untuk sampah-sampah anorganik ini kita sudah memberikan satu pendampingan untuk kelompok-kelompok masyarakat lewat kampus kami juga. Saat ini juga mengedukasi di beberapa wilayah untuk menabung sampah dan mengoptimalkan TPS 3R yang ada. Itu biasanya dikelola Bungkal. TPS ada yang 3R ini dikelola KSM biasanya, kelompok swadaya masyarakat. Iya. Kalau bank-bank sampah sudah mulai banyak, tinggal kita tingkatkan kualitasnya. Secara kuantitas cukup banyak, bahkan data secara nasional di data SIPSN yang ada di Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan itu sudah di kisaran 11.550 bank sampah. Yang terdaftar? Yang sudah ada SK-nya tuh. Dan yang sudah berdiri hanya memang bank-bank sampah ini kan kendalanya adalah ada yang hidup, ada yang mati suri. Ini yang ada jadi yang PR pingsan kami. nggak bangun-bangun. Ini yang jadi upaya kami untuk bank sampah bisa eksis. Artinya dari sisi sistem yang sudah ada, apakah TPS 3R maupun dengan bank sampah, ini masyarakat punya kewajiban memilah sampah, kemudian bisa berkolaborasi dengan bank sampah, kemudian juga dengan TPS 3R di wilayah terdekat, dan upaya-upaya pengurangan sampah melalui perubahan gaya hidup, perilaku yang biasanya menyampah. Kadang-kadang kita itu sangat ironis, kita itu benci sampah tapi suka menyampah. Iya. Kalau ada sampah bingung ngurusnya gimana, tapi kita penyumbang gitu penyumbang, ya. Betul. Jadi benci sampah tapi suka menyampah. Begitu. Baik, kita ada yang bisa dilakukan masyarakat, peran serta masyarakat terkait dengan supaya tidak ada dampak buruk sampah terhadap kesehatan. Apalagi sekarang begitu sudah ditutup nih Pak, udah deh tiap pagi tuh Pak bukannya kabut yang ada. Bau sampah dibakar. Tapi itulah yang terjadi. Jadi kalau dari DPRD sendiri di sini kan ada regulasi, kemudian ada budgeting, kemudian ada pengawasan. Saya ke budgetingnya dulu nih Pak. Kira-kira ada nggak support dari DPRD dari budgeting ini untuk mencegah dampak buruk sampah untuk kesehatan? Mungkin ada bank sampah yang disupport gitu, atau bikin bank sampah baru, pengolahan baru gitu, seperti apa Pak? Ya kalau yang khusus itu belum ada ya. Tapi kalau misalnya mau dibikin semacam ada usaha itu pemerintah menyediakan fasilitasi untuk membantu berkelompok itu ada. Cuma seperti itu, tapi yang khusus belum ada. Tapi saya kira itu bisa ke depan bisa diusahakan di sana. Itu tugas kita sebenarnya. Terus yang kedua adalah karena kalau ini tadi terkait dengan kesehatan, kan kesehatan itu secara umum kan terkait dengan perilaku individu atau kelompok. Nah, karena bagaimanapun kita ada misalnya gerakan hidup sehat itu fokusnya adalah ke individu atau kelompok. Kalau kelompok individu itu punya perilaku hidup yang sehat, termasuk dalam hal sampah, saya kira ke depan hidup kita akan semakin sehat. Nanti akan bisa dampak kesehatan yang buruk bisa kita antisipasi, bisa kita kurangi, dan itu bisa kelihatannya secara khusus dimulai dari hal kesadaran soal mengelola tadi sampah. Mengelola sampah, memilih sampah, memilah sampah, dan tidak ada lagi perilaku membuang sampah sembarangan. Itu juga penting. Sudah dipilih, sudah dipilah, sudah di macam-macam, tapi tetap aja dibuang sembarangan itu juga PR sama aja. Jadi itu ada kesadaran yang utuh tentang sampah biar tidak ada dampak buruk terhadap kesehatan. Saya kira itu penting. Baik, itu adalah salah satu dari gerakan masyarakat hidup sehat berarti yang sekarang sedang digembar-gemborkan oleh teman-teman gitu. Nah, ini sejauh mana, kan tetap ada evaluasi juga nih ya dari DPRD, sejauh mana sosialisasi mengenai gerakan masyarakat hidup sehat dalam hal ini juga mengenai sampah yang ada di DIY Pak. Jadi evaluasinya nih sejauh ini seperti apa? Kan pengawasan ya, fungsi pengawasan nih sekarang. Saya kira semakin kesini semakin karena gencarnya sosialisasi semakin tumbuh dengan baik kesadaran hidup yang sehat di masyarakat. Dan saya kira kesadaran itu tidak bisa kita anggap selesai. Karena kesadaran itu kadang tumbuh, kadang
naik, kadang turun, itu semua kesadaran. Sebagai contoh, kesadaran untuk mencuci tangan itu kita kuat ketika ada pandemi. Sekarang sudah mulai pintar lagi. Kesadaran membuang sampah dengan sembarangan mungkin sekarang tumbuh ketika piungan ditutup. Tapi yang dibuka bebas lagi, itu saya kira itu juga penting. Makanya itu gerakan yang bersifat terus-menerus dan itu harus kita jaga. Yang fokusnya adalah kepada perilaku individu dan komunal agar tumbuh dengan baik. Saya kira di situ. Oke, baik. Nah, ini sekarang dengan kondisi darurat sampah, akhirnya mereka tidak membuang ke TPST, tapi yang terjadi ada alih fungsi lahan yang digunakan untuk membuang sementara. Nanti kalau TPST-nya udah dibuka, ini nanti dibuang ke sana gitu. Tapi yang terjadi kan kayak begitu nih. Ini dampaknya ke lingkungan seperti apa, Pak Bambang? Mungkin bisa cerita, Pak? Jadi kalau proses seperti yang Mbak Fira tadi disampaikan ini tentu akan berdampak saat kalau lingkungan bisa di abiotiknya, biotiknya dan culture. Jadi abiotiknya ketika sampah ini terus ditumpuk, terjadi proses di mana di sana ada lindi, air yang dari proses itu kemudian mungkin tambah air hujan, tentu akan terserap ke tanah, kemudian bisa mengenai air tanah, bisa terjadi pencemaran. Kemudian juga memberikan peluang ketika ditumpuk di situ ada dari aspek biotiknya, ada lalatnya yang cukup banyak. Ketika nanti dari radius tertentu dia bisa mengenai makanan yang tidak tertutup, tentu menjadi resiko ke kesehatan sekitar buangan tadi. Ketika di situ ditumpuk ada tikus juga, kemudian ada binatang pengganggu yang lain yang memungkinkan menjadi pemicu terjadinya dampak kesehatan masyarakat, terutama munculnya penyakit. Apalagi nanti kalau yang tempat pembuangan itu ada kaleng-kaleng bekas yang terbuka ketika kena air hujan, menjadi breeding place-nya nyamuk demam berdarah. Tentu ini resiko cukup tinggi karena nanti nyamuk bisa terbang kemana-mana. Tentu ini menjadi salah satu hal yang perlu kita perhatikan dari sudut pandang kesehatan, termasuk kesehatan lingkungan, baik lingkungan abiotik tadi kami sampaikan, kemudian biotik, dan yang paling perlu jadi PR adalah lingkungan culture-nya. Ketika nanti ada akumulasi dan diketahui oleh sekitar warga itu tempat sementara, meski sementara, terjadi konflik sosial nantinya. Sehingga mungkin akan banyak tulisan-tulisan yang agak ekstrem yang menjadi ketika dibaca itu kurang mengenakan begitu. Jadi ada alhamdulillah yang buang sampah di sini sudah meninggal dunia, itu ada juga di Bapak temuin juga tuh kayak gitu? Ada di wilayah kita, ada di situ. Jadi harusnya innalillah, ini malah alhamdulillah. Jadi konflik sosialnya cukup tinggi. Oke, baik. Jadi tidak hanya ke kesehatan ya, kesehatan mental juga kena nih gara-gara buang sampah sembarangan nih. Tulisan ini. Di Jalan Imam itu ada tulisan baru ini, kemarin saya baca, membuang sampah ketahuan denda 2 juta. Itu ada perdanya nggak sih? Enggak, itu kesepakatan di kampung katanya. Kalau ketangkap orang kampung, denda 2 juta. Bisa dapat banyak tuh, bisa menang banyak tuh. Pasang CCTV aja udah beres. Tapi itu yang ditemukan ya Bapak, dari mulai Bapak dari rumah kemudian ke kantor. Ada tulisan saya lihat tuh. Mungkin saking mereka gemesnya ya Pak. Gemesnya. Iya. Kira-kira bisa nggak sih Pak dibikin sebuah peraturan gitu ya, ada perdanya bahwa misal membuang sampah, karena kalau nggak ada dendanya kadang-kadang cuma himbauan, mereka merasa masih dihimbau kok gitu. Pripun Pak? Saya kira ketika kesadaran itu belum tumbuh dengan baik, maka itu harus ada regulasi. Kalau mungkin yang pernah keluar negeri, di Singapura itu kalau ketahuan langsung didenda segitu, itu apakah kita harus seperti itu? Makanya kalau edukasi ini nggak berhasil, mau nggak mau harus ada regulasi untuk itu. Yang buah sembarangan harus ada sanksi. Oke, baik. Nanti akan kita lanjutkan lagi. Sesi berikutnya tetap bersama kami dalam Ranah Publik. Dampak buruk sampah bagi kesehatan masih menjadi tema kita dalam Ranah Publik yang bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta dan juga Sekretariat DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Kita harus sama-sama peduli, tidak hanya menjadi tugas dari teman-teman pegiat sampah gitu ya, pengelola sampah, tidak hanya jadi PR-nya bapak-bapak dan ibu-ibu di Dewan dan juga eksekutif, tapi semuanya. Nah, kalau kita berbicara mengenai tadi sudah disampaikan ya bahwa butuh regulasi nih
supaya mereka mau berubah gitu ya. Tapi kan nggak harus seperti itu ya. Di Jogja sepertinya masih bisa diajak ngobrol baik-baik lah. Tapi saya mau ke Bapak dulu sih. Sebenarnya ada program nggak sih Pak dari akademisi gitu ya untuk mengedukasi masyarakat? Khusus nggak? Ada program khusus nggak? Misalnya nih satu mahasiswa mendampingi satu rumah tangga atau satu RT gitu untuk pengelolaan sampah. Jadi merespon dari kondisi darurat sampah di DIY di 2 kabupaten 1 kota ini, kami kemarin sudah punya respon agak cepat juga. Jadi mengedukasi di beberapa tempat yang sedang running, dan selama 1 bulan kita terjunkan dosen-dosen dari jurusan kesehatan lingkungan beserta mahasiswa di 17 dusun di wilayah Bangunarjo Sewon untuk mengedukasi bagaimana cara pengelolaan sampah yang tepat dengan baik sampah organik maupun anorganik. Jadi sedang berjalan di 17 dusun. Kemudian kita juga pendampingan di sekolah-sekolah adiwiyata. Jadi semua dosen kita terjunkan untuk mendampingi pembentukan sekolah-sekolah adiwiyata, karena core-nya juga terkait juga pengelolaan sampah. Kalau program ini tidak hanya di Bantul, kami di Sleman, kemudian di Kulon Progo, kemudian di Kota Gunung Kidul. Itu menjadi program kami untuk proses menciptakan sekolah adiwiyata. Di samping itu kami juga kemarin bersama tim untuk sowan ke Pak Bupati terkait dengan lumbung-lumbung sampah, yang salah satu opsinya adalah di OPD, sehingga kita memberikan masukan untuk kewajiban memilah menabung sampah bagi ASN, dan harapan kami terus akan mengawal bisa menjadi salah satu bagian untuk kenaikan pangkat gitu. Ini berarti termasuk peran serta masyarakat ya, memberikan masukan kepada teman-teman di eksekutif gitu ya. Jadi kalau mau naik pangkat harus kasih contoh yang baik dalam mengelola sampah. Betul. Karena biasanya mereka menjadi contoh role model di tempat mereka, dan sistem memilah menabungnya tidak harus di bank sampah kami, jadi bank sampah supaya semuanya hidup di wilayah terdekat dari ASN itu. Itu salah satu upaya kita. Baik. Apa apresiasi yang mau diberikan Pak dengan adanya banyak program dari akademisi sudah turun program, kemudian beliau juga sebagai masyarakat sudah memberikan masukan nih kepada kepala daerah gitu. Seperti apa Pak? Saya kira masukan masyarakat Pak Bambang ini perlu kita strukturkan menjadi satu yang kebijakan yang komprehensif untuk menangani sampah. Sangat penting ke depan, karena sampah itu memiliki dampak kesehatan yang buruk kalau tidak terkelola dengan baik, tapi kalau dikelola dengan baik memiliki dampak ekonomi yang menjanjikan. Saya kira itu pentingnya di situ. Dan ke depan kita berharap di DIY ini menjadi, karena juga daerah tujuan wisata, daerah pendidikan, saya kira kalau masih ada masalah sampah menjadi sebuah ironi yang kalau tidak tertangani ke depan, ayo bersama-sama kita semua, akademisi, eksekutif, legislatif, masyarakat punya kesadaran untuk menangani sampah dengan secara komprehensif, sehingga tidak ada lagi masalah sampah di DIY. Tidak ada dampak kesehatannya, tapi adalah dampak positif untuk dan dampak cuan ya Pak. Cuannya. Kalau ada cuannya langsung aja. Termasuk tas yang seperti ini, maksudnya mungkin Pak Bambang bisa. Ini juga termasuk sirkular ekonomi ya Pak ya, berarti ya. Masyarakat bisa menggunakan bahan-bahan ini kalau nggak salah dari sampah multi layer nih. Multi layer ini. Yang nggak pernah bisa didaur ulang, tapi ternyata bisa di upcycling. Yang kayak Pampers itu ya? Yang apa sih istilahnya, meling-meling ya? Ya, multi layer. Ya. Jajanan anak-anak tuh yang paling banyak sekali tuh ya. Baik. Pak Bambang, ada mungkin yang ingin disampaikan kepada masyarakat terkait dengan pengelolaan sampah. Saya yakin Pak Jenengan dan teman-teman sekarang semua satu tim berapa Pak di Bank Sampah Gemah Ripah? Kalau karyawan kami ada yang modelnya yang full time itu ada 6, kemudian ada yang part time itu on call kalau nanti ada program-program edukasi. Mereka yang alumni Bank Sampah kami, dia siap untuk mensupport. Dan alhamdulillah itu sudah tersebar di berbagai wilayah. Tapi kalau yang di Yonasi Jogja kita ada sekitar 30 anak yang dulu tertempat di situ. Kemudian dari sisi, karena kebetulan kami berada di 2 posisi, di akademisi dan praktisi di lapangan. Kalau tim kami ada sekitar 21 dosen yang siap untuk terjun ke masyarakat bersama mahasiswa. Sehingga kami dari sisi kolaborasi, karena kami mengedepankan konsep ngelola sampah ini tidak bisa parsial, harus integral, melibatkan semua pihak, termasuk dari DPRD, kami dari aspek regulasinya, dari Dinas Kesehatan, dari pola STBM pilar keempat ada pengamanan sampah,
kemudian dari Dispar dengan aksi Sabta Pesonanya. Sebenarnya semuanya itu punya program yang terkait dengan pengelolaan sampah. Nah itu kalau kita jadikan satu, anggaran jadi satu, luar biasa itu. Ibaratnya membersihkan halaman itu tidak bisa satu lidi, harus banyak lidi dalam satu ikatan, termasuk dalam regulasi. Kita tidak bisa melarang masyarakat terus tanpa solusi. Maka misalnya dilarang buang sampah di sini denda sekian, harus ada opsi. Kalau pengen konsultasi sampah silahkan hubungi ini. Jadi nomor handphone saya itu ada di pinggir jalan, Simba bisa tanya gitu. Jadi itulah ada ruang-ruang konsultasi masyarakat untuk mengatasi masalah. Mereka mungkin bisa atau mampu bayar, tapi buntu komunikasi. Sehingga harus ada opsi ketika melarang, masyarakat harus ada solusinya. Saatnya mulai ada klinik konsultasi bank sampah yang dulu kami terus kembangkan. Kemudian ada aspek pendekatan ke pengambil sampah kalau nanti sudah dalam kondisi normal. Ada kewenangan ketika kalau tidak milah tidak diambil. Itu keren Pak. Misalnya terus terang di hotel-hotel di Jogja itu penyumbang sampah kan tidak hanya orang Jogja saja. Ketika musim liburan orang dari luar Jogja banyak. Dan salah satu opsinya sampah yang ada di hotel harus dipilah. Ada hotel yang nggak mau memilah, kartu kuning dulu, dan kartu merah dihentikan sementara. Perlu setelah diviralkan nggak apa-apa. Setelah itu cabut izinnya. Jangan sampai segitunya dong. Ya tetap harus ada proses seperti itu. Dan dengan melihat kondisi dampak tadi, baik dampak kesehatan terutama dari ketika dibakar berdampak ke kesehatan, ketika dibuang juga risiko cukup tinggi, dan juga ada dampak dari pencemaran lingkungan. Kami berharap masyarakat mulai saatnya inilah, kalau kami melihat sisi positifnya dari kejadian atau darurat sampah ini, bahwa mulai saatnya kita kelola dari rumah kita, dan sampah menjadi media edukasi untuk anak-anak, karena dengan sampah nanti banyak komunikasi antar orang tua, anak-anak, dan kami sangat senang kalau dalam proses ini nanti mereka mau mengelola lewat model TPS 3R atau bank sampah. Karena indikasi dengan darurat sampah, sisi positif kami, jumlah penabung sampah kami lonjakannya luar biasa. Makin banyak ya Pak. Bisa kita bayangkan kalau nanti ASN wajib memilah menabung, lonjakannya semakin banyak. Tapi mudah-mudahan tidak hanya bangun saat itu saja, tapi jangan sampai pingsan lagi lah intinya gitu ya. Iya, betul, itu harapan kami. Oke, baik. Bapak, dengan masukan-masukan luar biasa, artinya ada larangan, ada solusi. Apa yang bisa Bapak sampaikan, monggo? Ya, itu saatnya pemerintah saya kira membuat kebijakan yang menyeluruh soal sampah, tidak hanya larangan dan macam-macam, tapi saya kira tadi masukan Pak Bambang sangat bagus. Kita ke depan perlu kebijakan yang komprehensif soal sampah agar sampah tertangani dengan baik, tidak ada meninggalkan dampak lingkungan dan kesehatan, tapi justru menimbulkan dampak ekonomi yang menjanjikan untuk masyarakat. Baik, dan harapannya semua ya, kalau kita berbicara mengenai sampah, kita kolaborasi, kerjasama semuanya, dan kalau misalnya ada yang ingin disampaikan, monggo nanti bisa disampaikan juga ke teman-teman Komisi D ya. Karena ini urusannya juga dengan kesehatan sih Pak Larus ya. Apa yang bisa masyarakat sampaikan, bagaimana caranya ngobrol atau menyampaikan aspirasinya kepada teman-teman di Dewan Pak? Ya, bisa ke kantor, bisa ketemu kami di rumah, di lapangan. Selalu ada media untuk bertemu. Juga tiap minggu kita ke daerah, ke dusun-dusun untuk bersilaturahmi dengan masyarakat, itu bisa disampaikan di situ. Saya kemarin ke Satu Harjo di Pandak, di sana juga ada pengelolaan sampah yang mentok berakhir di kelurahan, saya kira sangat bagus. Pembekalnya sangat bagus saya kira. Dan ini yang akhirnya disampaikan Bapak dari kelurahan satu ke kelurahan lain, lain. Baik, terima kasih sekali Bapak. Mudah-mudahan sehat selalu untuk Bapak, Pak Bambang juga. Sama-sama. Jangan pernah menyerah Pak. Siap. Saya bersama Bapak di belakang. Tetap keep smile and keep spirit. Betul, keep smile, keep spirit. Baik, pemirsa, demikian tadi obrolan kita mengenai dampak buruk sampah untuk kesehatan. Dan kembali lagi kalau kita berbicara mengenai sampah, kita nggak suka sampah. Pak Bambang tadi sampaikan, Pak Umarudin Masdar juga menyampaikan, kita nggak suka sampah, tapi kita masih suka nyampah. Jadi kalau berbicara mengenai sampah, sampahku tanggung jawabku. Mulai sekarang kita kelola dengan baik. Alhamdulillah kalau bisa berhenti di tingkat rumah tangga, syukur-syukur bungkalnya bisa jalan, berhenti di tingkat kelurahan, tidak lagi ada permasalahan sampah. Cukup residu aja sepertinya yang harus kita buang ke TPST Piungan supaya umur TPST ini bisa lebih panjang lagi. Baik, saya Vira Maya dan seluruh kerabat kerja mohon undur diri. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama dengan kami. Salam sehat untuk kita semua dan salam 3R ya. Pokoknya apa Pak 3R-nya Pak? Reduce,
reuse, recycle, zero sampah. Oh, zero sampah. Oke, baik. Sampai Nol jumpa sampah. lagi. Lagu terakhir dari teman-teman Nevis Band dengan Yogyakarta. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pulang ke kotamu, ada setengah hari dalam rindu. Masih seperti dulu, tiap sudut menyapaku bersama, penuh selaksa makna. Terhanyut aku akan nostalgia saat kita sering luangkan waktu, nikmati bersama suasana Jogja. Di persimpangan langkahku terhenti, ramai kaki lima menjajakan sajian khas berselera, orang duduk bersila. Musisi jalanan mulai beraksi, seiring laraku kehilanganmu. Oh, merintih sendiri di dalam deru kota, walau kini kau telah tiada tak kembali. Namun kau tak menghadirkan senyummu abadi. Izinkanlah aku untuk selalu pulang lagi. Bila hati mulai sepi tanpa terobati. Di persimpangan langkahku Waduh. Borong apa Mas Pur? Kelihatan kok banyak banget itu loh. Waduh, kamu tuh makanya yang update. Ini loh, saya tuh lagi borong susu formula. Tahu nggak? Istri saya itu habis melahirkan. Jadi kebutuhan susu harus mencukupi. Itu loh. Lah apa kebutuhan susu istri Mas Pur itu belum mencukupi Mas Pur? Waduh, kamu tuh nggak dong-dong kok. Ini bukan masalah cukup dan tidak cukup. Tapi masalahnya biar stoknya banyak. Semuanya bisa tercover gitu loh. Iya ya Mas Pur, keluarga Anda itu kepecutan. Kecukupan Mas Pur. Wah Jan kamu tuh. Gini loh tak jelasin sini tau. Makanya deket sini loh. Anak kecil itu, bayi itu kalau dikasih susu formula seperti ini, perkembangannya bagus, biar cepet gede, gizinya terpenuhi. Itu paham? Paham Mas Pur. Minggir. Wah, ganggu saya tuh. Ditunggu istri saya. Wah, bisa dimarahi habis-habisan ini. Nyegat-nyegat. Minggir.
disuruh beli susu ya nggak pulang-pulang. Iki lho anak wes nangis, belum minum. Wah, ngelak. Mesti ditinggal mancing. Awas mengko nek bali. Rasakno. Ih. Begitu nggih Mas Satria, kita harus banyak mengedukasi dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya ASI eksklusif bagi ibu dan bayi. Nggih, siap Bu Bidan. Iya Bu Bidan. Kemarin itu saya dengar info kalau istrinya Mas Pur Segi itu baru saja melahirkan Bu Bidan. Oh ya? Kalau Nggih. begitu mari kita jenguk sekalian Ayo. melihat kondisi ibu dan bayinya juga. Ayo, sekarang kita ke sana Bu Bidan. Oke, ayo. Mas, sampean iku saka ngendi wae to? Maaf, Mah. Tadi itu ada orang nyemplung kali, Mah. Sebagai seorang pemuda yang bertanggung jawab. Tak tolongin tuh, Mah. Nulungi. Paling ya mbok tinggal mancing. Hok ta? Nah, piye toh, Mah? Lah ikannya itu menggoda banget loh, Mah. Selamat pagi. Bu Bidan. Ada apa ini? Monggo, Bu. Nggih. Ada apa ini kok ribut-ribut? Ini loh Bu, Mas Pur. Dari tadi loh saya suruh beli susu. Nggak pulang-pulang malah ditinggal mancing. Lah emangnya beli susu apa, Bu? Itu loh Bu, susu formula. Begini, Bu. Sebenarnya pada bayi usia 0 sampai 6 bulan tidak dianjurkan untuk meminum susu formula kecuali ada indikasi medis. Seharusnya bayi 0 sampai 6 bulan hanya meminum ASI eksklusif saja. Loh, emang kenapa toh, Bu? Itu sama-sama susu loh, Bu. Awang di sekitar sini tuh juga banyak yang menggunakan susu tambahan, malah formula lagi, ya kan? Nah, itu Mas Pur. Memberi susu formula pada bayi usia 0 sampai 6 bulan itu adalah budaya yang keliru. Lah terus kalau ASI eksklusif itu apa Bu? Terus kok kita nggak boleh ngasih susu formula? ASI eksklusif itu adalah ASI yang diberikan pada bayi sejak dilahirkan sampai usianya 6 bulan tanpa menambahkan atau mengganti dengan minuman atau makanan lainnya. Dengan memberikan ASI, maka pertumbuhan dan perkembangan bayi akan optimal, meningkatkan kecerdasan anak, serta meningkatkan kekebalan tubuh sehingga mengecilkan risiko untuk terkena infeksi. Selain itu, untuk ibu juga bagus, bisa mengurangi risiko terkena kanker payudara. Tapi Bu, saya tuh cemas, tertekan, soalnya ASI saya itu kan keluarnya cuma sedikit. Makanya saya kasih tambahan susu formula. Nah, ada beberapa faktor Bu yang menyebabkan ASI hanya keluar sedikit. Antara lain, kondisi psikis ibu yang tertekan, stres, cemas, atau depresi, kurangnya intensitas menyusui, posisi menyusui yang kurang tepat, serta pemenuhan gizi ibu menyusui yang kurang optimal. Nah, itu juga menjadi tugasnya Mas Pur, menjaga seorang istri supaya tidak stres. Supaya apa? Produksi ASI-nya itu lancar, cukup buat bayinya Mas Pur. Kui Mas, rungokno. Jangan bikin aku marah-marah terus. Iya, Ma, maaf. Oh iya, tadi katanya Mas Pur beli susu. Boleh saya lihat? Oh, ini. Walah, piye to Mas Pur? Ini kan susu khusus lansia Mas Pur. Mosok sih, Pak? Mas Pur. Nah, tadi Mas Pur sudah tahu kan apa itu ASI eksklusif? Ayo, mari sama-sama kita mengajak warga dan masyarakat lainnya untuk ikut serta melaksanakan dan mensukseskan program ASI eksklusif.